Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya pagi ini. Mari kita renungkan bersama apa yang tertulis di kitab Markus pasal 8 ayat yang ke-34. Dan setelah memanggil kerumunan orang itu bersama para muridnya, dia berkata kepada mereka, "Siapa saja yang ingin mengikuti aku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikuti aku." Syarat mengikut Yesua adalah menyangkal diri dan memikul salibnya, lalu mengikut Yesua. Kalau kita berbicara tentang salib, maka kita tidak bisa tidak harus melihat dan mengingat salibnya Tuhan Yesus Hamasiah. Dan kita pasti mengerti bahwa salib Tuhan Yesus Hamasiah melambangkan penderitaannya, berbicara tentang kematiannya, berbicara juga tentang cemoohan, hinaan, penolakan, serta penyangkalan diri dari Tuhan Yesus Hamasiah sendiri, Bapak Ibu. Ini artinya bahwa bila kita ingin mengikut Tuhan Yesus Hamasiah seperti yang Tuhan kehendaki, maka kita harus memikul salib kita masing-masing sebagai pengikut dan murid dari Tuhan Yesus Hamasiah. Maka kita harus rela untuk hidup menderita, kita harus rela mengalami kematian kedagingan kita, kematian ego kita harus rela untuk menanggung cemoohan, hinaan, serta penolakan dari orang-orang dunia ini, Bapak Ibu. Memikul salib juga berarti bahwa kita ini harus bersedia menanggung penderitaan dalam berjuang di dunia ini melawan dosa seumur hidup kita. Mari kita baca di 1 Kefa atau 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita. Jadi, karena Hamasiah telah menderita secara jasmani demi kita, maka kamu pun kenakanlah pikiran yang sama. Sebab orang yang telah menderita secara jasmani, dia telah terhenti dari dosa. Ia tidak lagi menurut hasrat manusia, sebaliknya menghidupi waktu yang tersisa ini secara jasmani dalam kehendak Elohim. Jadi kita harus berhenti dari dosa-dosa, saudara. Kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Elohim, bukan kehendak diri kita sendiri, apalagi kehendak dunia, apalagi bahkan kehendaknya setan. Tidak boleh, saudara ya. Mari kita baca supaya lebih jelas lagi di 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12, di mana kita nanti akan semakin memahami bahwa memikul salib juga berarti bahwa kita ini menyalibkan atau mematikan keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat yang berdosa dalam diri kita, apalagi untuk kemudian kita ini melakukan hasrat atau keinginan tersebut. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Hai yang terkasih, aku menasihati kamu sebagai orang-orang asing dan yang mengembara, supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa, dengan menjaga perilakumu yang baik di antara bangsa-bangsa lain, supaya dalam apa yang mereka fitnahkan tentang kamu sebagai pembuat kejahatan, setelah mengamati dari perbuatan-perbuatan baik, mereka dapat memuliakan Elohim pada hari penilikan. Jadi sekali lagi kita harus jauhi hasrat-hasrat kedagingan. Kita tentu ingat Bapak Ibu bagaimana ketika Tuhan Yesus mengatakan, apabila engkau memandang seorang perempuan dan mengingininya, memandang di situ artinya adalah melihat seorang perempuan dengan nafsu birahi dan mengingini perempuan tersebut, kemudian timbul pikiran-pikiran untuk menyetubui atau melakukan aktivitas-aktivitas seksual, saudara. Tuhan Yesus katakan dia sudah berzina di dalam dirinya, padahal belum melakukan perzinahan, tetapi dalam batas pikiran saja dia sudah berzina di dalam dirinya, saudara. Dan kita diingatkan tadi bahwa kita ini hanya mengembara di dunia ini, maka kita ini harus takut akan Elohim senantiasa, Bapak Ibu. Demikianlah renungan singkat yang pagi ini saya sampaikan kepada saudara semua. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semua, kiranya menguatkan dan mengingatkan kita untuk kita semakin tabah memikul salib kita masing-masing, memikul penderitaan,
hinaan, cemoohan, kebencian, penolakan dari orang-orang di dunia ini, dari sesama kita, sebagai konsekuensi atau sebagai dampak, sebagai akibat dari iman kita kepada Yeshua HaMasyiah. Semangat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas hari ini. Kiranya saudara sukses dan berhasil oleh karena perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.